Gara-gara sering minta pindah majikan, TKW ini dibiarkan dan didiamkan di tempat agensi 1 bulan lebih tanpa uang. Berikut ceritanya. Nah, teman-teman semuanya yang ada dimanapun berada, khususnya yang masih berjuang di luar negeri untuk perbaikan masa depan ya. Nah, ini ada sebuah cerita dari teman kita yang bekerja di Taiwan ya. Dia kemarin curhat dan minta bantuan juga. Cuman ya karena statusnya resmi, dia masih punya agensi, masih ada yang bertanggung jawab, Mewanfa. Tidak bisa orang lain biasanya masuk karena masih ranahnya agensi, kecuali ada pelanggaran. Nah, setelah saya korek, itu ternyata memang mbaknya juga suka pindah-pindah majikan dan suka ngeyelan, jadi seperti ini ya kisahnya. Jadi awalnya dia minta, aku minta tolong katanya dia ya. Kemudian saya di sini nggak kerja sampai sebulan kata dia. Saya ada di agensi kata dia. Saya nggak ada uang sama sekali kata dia. Buat makan aja saya mohon-mohon ke teman, tapi tiada yang mau ngasih. Apalagi saya minta. Saya cuma ngomong pinjamin ntar saya kerja dibalikin, sambil emotnya nangis ya. Kemudian dia bilang, hidupku sebatang kara, nggak ada yang peduli sama saya. Saya pengen ganti agent, tolong saya, bener aku minta tolong katanya gitu ya. Dan saat ini masih di agensi. Nah, permasalahan seperti ini tuh banyak banget. Dan ternyata setelah kita tanya-tanya itu, kenapa kok kamu sekarang ada di agensi, kenapa tidak bekerja di majikan kamu, ternyata kan dia nggak cocok dengan majikannya, kemudian ngeyel, dan pindahnya udah lebih dari sekali ya. Jadi ya hal seperti ini banyak terjadi ya, ketika teman-teman semua nggak cocok di majikan kemudian minta pindah ke agensi. Kemudian kalau kita sekali dua kali itu mungkin masih bisa ada yang oke ya, kemudian ya terus menerus akhirnya agensinya mungkin bosen juga, akhirnya ditampung di tempat agensi. Mencari majikan juga masih susah gitu, apalagi yang sesuai kriteria para mbak-mbak pekerja migran itu. Nah, akhirnya dibiarkanlah 1 bulan. Nah, mungkin masa waktunya 2 bulan, jadi agak masih ada waktu 1 bulan ya. Jadi untuk teman-teman semua pelajaran penting ya. Jadi ketika kita mendapat majikan kemudian kita nggak begitu cocok dengan majikan kita, jangan terburu-buru pindah. Kenapa? Kalau kita berburu-buru pindah, oke, kadang-kadang kita dapat rezeki yang lebih baik, kita dapat agensi yang lebih baik, kita dibantu oleh agensi, kita tinggal di tempatnya agensi. Tapi ketika itu kita lakukan berulang-ulang, di majikan 1 nggak cocok, kemudian pindah majikan 2 dicarikan nggak cocok lagi, ketiga pasti agensi akan membiarkan dan akan menunggu waktu 60 hari. Kenapa menunggu waktu 60 hari? Setelah 60 hari, kalau kamu tidak bekerja, pasti harus meninggalkan Taiwan lagi ya. Jadi untuk teman-teman saat ini memang susah mencari job, saat ini memang susah, apalagi yang kerja di pabrik. Banyak pabrik yang nggak ada lemburan, yang di PRT juga begitu, minta kenaikan gaji nggak seperti dulu. Jadi teman-teman, bagaimanapun kondisi majikan, sikap majikan jangan dimasukkan ke dalam hati. Jadi ketika majikan marah udah biasa, ketika majikan cerewet udah biasa, anggap aja itu hiburan gitu aja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena kenapa? Kalau sedikit kita masukkan hati, ya sudah, kita nggak akan pernah betah bekerja dimanapun berada. Dan itu efeknya apa? Dipulangkan gitu. Jadi ini pelajaran penting banget ya buat teman-teman semuanya yang saat ini tidak baik atau tidak betah atau tidak nyaman dengan majikan. Usahakan senyaman mungkin ya. Jadi bertahanlah sebentar sampai setidaknya pundi-pundi uang kalian cukup untuk kembali ke Indonesia, kalau memang nggak kuat lagi menjadi TKW ya. Karena bekerja di luar negeri itu memang berat, apalagi kita satu rumah dengan majikan 24 jam, itu berat banget. So untuk teman-teman semuanya tetap semangat. Jika ada masalah dipikir naik turun ya, biar kita dapat solusi terbaik. Jangan dikit-dikit pindah, dikit-dikit kabur. Itu bukan solusi dan bisa-bisa malah menghentikan rezeki kita sendiri. Nah, untuk teman-teman yang lain tetap semangat dan 加油